Nah, ini yang pada akhirnya membedakan juga dengan penelitian yang sifatnya applied science ataupun penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini untuk pemanfaatan ataupun penerapan ilmu pengetahuan pada isu-isu yang lebih praktis, seperti dalam menjawab persoalan kebijakan ataupun problem solving sebagai memecahkan pemecahan suatu masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan jenis-jenis riset sosial. Nah, dalam membahas jenis-jenis ataupun jenis-jenis utama penelitian sosial, kita akan membaginya ke dalam beberapa dimensi penelitian agar lebih jelas bagaimana jenisnya, dimensi apa, dan jenis penelitian sosialnya seperti apa. Nah, yang pertama, jika dilihat dari dimensi penelitian dari penggunanya ataupun penggunaan dari penelitian itu, audiensnya siapa, penggunaannya seperti apa, itu dapat dilihat dengan dua jenis penelitian. Ada yang disebut dengan penelitian dasar dan ada yang disebut dengan penelitian terapan. Nah, yang penelitian dasar ini lebih kepada yang pure science, lebih kepada science for science, lebih kepada melakukan riset untuk sebuah penelitian maksudnya literatur ataupun teoritis seperti itu. Berbeda halnya dengan yang terapan, applied science, lebih kepada yang sifatnya action research ataupun social impact assessment ataupun juga evaluator. Ini lebih kepada yang sifatnya kebijakan ya. Riset yang dilakukan untuk sebuah kebijakan atau sebuah produk yang sifatnya hilirisasi. Saya akan coba review secara umumnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, jika dilihat dari dimensi tujuannya, purpose-nya seperti apa dari penelitian tersebut, ada yang jenisnya itu eksploratif, ada yang deskriptif, ada yang eksplanatif. Apa penjelasannya dan apa perbedaannya? Ke depan kita akan bahas itu. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan dimensi penelitian kasus ataupun within across case, ada di dalam ataupun di luar dari kasus. Artinya seperti ini. Dimensi ini memunculkan jenis penelitian sosial yang sifatnya case study, studi kasus, ataupun cross case research. Ada yang membandingkan dari beberapa kasus. Ini akan kita bahas juga ke depannya ya. Dan ini pun tidak terlepas dari materi sebelumnya. Ada yang disebut dengan paradigma yang lebih ke positivis, yang memunculkan pendekatan kuantitatif, ada yang interpretif paradigm yang memunculkan pendekatan kualitatif. Ini berkait juga dalam hal ini. Nah, dimensi yang selanjutnya adalah dimensi waktu. Dimensi waktu ini memunculkan jenis-jenis penelitian utama. Ada yang lebih kepada cross-seksional, dalam satu waktu tertentu saja, satu kali dilakukan penelitian dan selesai dapat disimpulkan. Ada yang longitudinal, ada yang membutuhkan beberapa kali waktu, ya maksudnya ada yang sifatnya time series, ada yang sifatnya panel, ada yang cohort. Nah, ini akan dibahas lebih dalam lagi di pembahasan berikutnya. Dan yang dimensi terakhir ada yang dilihat dari teknik pengumpulan datanya.
Nah, jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya, itu ada jenis penelitian yang sifatnya dalam pendekatan kuantitatif, ada jenis eksperimen, ada yang jenisnya survei, ada yang content analysis, ataupun dari existing statistik gitu ya, dari data-data statistik. Bisa juga sering disebut dengan istilah data sekunder gitu ya. Nah, untuk jenis penelitian dari pendekatan kualitatif ada yang field research dan historical comparative research. Ada yang bersifat, ada jenisnya itu riset lapangan, turun langsung ke lapangan, ataupun dari yang literatur, dilihat dari konteks sejarah, dari konteks sejarah yang lebih sifatnya kepada studi non lapangan gitu. Oke, kita akan coba lebih detailnya bahwa jenis penelitian dari dimensi penggunaannya ada yang penelitian dasar tadi yang saya sebut sebagai scientific, dalam hal ini adalah yang bersifat akademik. Itu penelitiannya digunakan untuk memahami hakikat yang lebih mendasar dari suatu fenomena sosial, lebih kepada yang fundamental nature gitu, dan menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman. Penelitian dilakukan untuk itu, untuk menyediakan dasar pengetahuan, menggali pengetahuan, juga memahami suatu fenomena sosial, memahami hakikat dasar dari suatu fenomena sosial gitu. Memang ini biasanya yang sifatnya science for science tadi saya sebutkan. Ya, teman-teman di strata 1 tentu skripsi ya secara umumnya untuk menggali data lapangan dengan ditopang teori ataupun konsep-konsep, dan akhirnya kesimpulannya pun misalkan untuk menambah khazanah di bidang tertentu seperti itu. Nah, ini yang pada akhirnya membedakan juga dengan penelitian yang sifatnya applied science ataupun penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini untuk pemanfaatan ataupun penerapan ilmu pengetahuan pada isu-isu yang lebih praktis, seperti dalam menjawab persoalan kebijakan ataupun problem solving sebagai memecahkan pemecahan suatu masalah. Dan ada dua tools dalam penelitian terapan ini, ada yang sifatnya need assessment ataupun cost benefit analysis. Dilihat dari assessment ya, assessment pada suatu isu tertentu, masalah tertentu, ataupun analisis yang serupa terkait dengan penelitian yang bersifat terapan. Nah, ada juga penelitian yang lebih kepada aksi ya, action research. Nah, ini masih dalam jenis applied science, yaitu penelitian terapan yang memang tujuan utamanya itu untuk memfasilitasi perubahan sosial. Riset aksi ini tidak hanya sebatas memberikan tawaran solusi, apalagi hanya memberikan pengetahuan mendasar, menambah khazanah pengetahuan di bidang tertentu, tapi di situ ada unsur membawa tujuan sosial politik yang akhirnya berorientasi pada nilai tertentu. Nah, misalkan merubah pola pikir masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah gitu. Jadi ada tindakan yang konkret di situ. Penelitian dilakukan untuk merubah juga perilaku, merubah kebiasaan dan lain-lain, tidak hanya sebatas mendapatkan ataupun mengumpulkan informasi di lapangan. Nah, masih dalam penelitian yang bersifat aksi, ciri-cirinya yaitu orang yang diteliti adalah partisipan aktif dalam proses penelitian. Masyarakat ataupun kelompok dalam pemilahan sampah, mereka lah yang memang berpartisipasi aktif dalam proses penelitian.
Yang kedua, menggunakan pengetahuan populer dan keresahan dari orang biasa, yaitu keresahan terkait dengan menumpuknya sampah dan lain-lain gitu. Yang ketiga, menjelaskan relasi kekuasaan dan dokumen tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan, tentu terkait dengan masalah ketimpangan sosial, adanya relasi kuasa antara katakan gap pemerintah, kebijakan pemerintah dengan di lapangan seperti apa, memunculkan ketidakadilan. Di sini peran ataupun intervensi sosial dari peneliti ketika melakukan proses penelitian. Nah, hasil dari studinya, poin yang keempat, dibagikan untuk meningkatkan kesadaran orang biasa, meningkatkan akan pentingnya mengolah sampah, memilahnya, dan sebagainya. Yang kelima, penelitian terikat langsung oleh tindakan sosial politik. Tentu kebijakan ini merubah tatanan sosial politik juga. Ketika kesadaran masyarakat mulai tumbuh, ini akan tentu berpengaruh pada aspek sosial politik, dalam hal ini kekuasaan gitu ya, kebijakan terkait dengan penanganan sampah. Ini nanti intervensi juga dari pemerintah untuk memberikan infrastruktur dalam pengelolaannya, untuk untuk lebih memanfaatkan lagi sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat sehingga bernilai ekonomis. Nah, ini yang menarik dalam penelitian aksi gitu ya. Nah, selanjutnya penelitian dampak sosial. Nah, ini masih dalam hal penelitian terapan ya. Nah, penelitian ini menilai dampak sosial yang mungkin akan terjadi di masa depan jika ada suatu perubahan. Ini masih dari penelitian yang terkait aksi juga ya. Mendokumentasikan suatu konsekuensi dari berbagai area dalam kehidupan sosial. Nah, penelitian dampak sosial ini melihat bagaimana sebetulnya suatu program ataupun kebijakan bisa diimplementasikan gitu, yang pada akhirnya memunculkan dampak sosial di masyarakat. Ini juga yang pada akhirnya memunculkan ada yang disebut dengan penelitian evaluatif. Jadi setelah penelitian tindakan tadi gitu ya, penelitiannya ada intervensi dari seorang peneliti untuk merubah perilaku, dan bagaimana dilihat dari hasil tadi apakah memang berdampak pada katakan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis, apakah sudah mulai mengarah kepada memiliki dampak di lingkungan sosialnya ataupun seperti apa. Dan pada akhirnya ketika itu sudah muncul, terlihat, maka dilakukan evaluasi. Ini yang kemudian disebut dengan penelitian evaluatif. Penelitian terapan ini memang mengevaluasi suatu program ataupun kebijakan, penemuan baru, ataupun kepada suatu hukum tertentu. Dan dibedakan juga menjadi dua, yang evaluasi bersifat formatif dilakukan saat program sedang berlangsung, program masih berjalan, program pengelolaan sampah masih berjalan. Ini biasanya di pertengahan tahun, misalkan program ini digulirkan untuk 1 tahun. Untuk evaluasi formatif yang sifatnya lebih kepada monitoring ini bisa per setengah tahun ataupun per 3 bulan katakan dilakukan suatu evaluasi ketika program masih dilaksanakan. Nah, sedangkan yang kedua ada evaluasi sumatif. Ini dilakukan setelah program selesai. Misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, program pengelolaan sampah dievaluasi seperti apa dari program tersebut, apakah memang memiliki dampak yang jelas tadi, penelitian dampak sosial, dampaknya sudah terlihat, hasil evaluasinya apa sudah sesuai ataupun memang ada perlu penyesuaian lain dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi rekomendasi. Nah, ini yang membedakan dengan penelitian dasar ataupun akademik tadi. Dalam penelitian terapan, khususnya yang ketiga ini, penelitian evaluatif, ada rekomendasi yang bisa menjadi alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam isu tertentu.
Contohnya dalam isu pengelolaan sampah, misalkan perlu dibantu dalam hal distribusi, ketika misalkan dari sampah ini berbuah misalkan ekonomi dari kerajinan, perlu adanya distribusi dari barang yang sudah diproduksi, ataupun kebijakan-kebijakan lain yang terkait. Nah, sementara terkait dengan penjelasan secara sederhana terkait dengan perbedaan jenis-jenis penelitian dilihat dari dimensi secara umum, dan sekarang pada kesempatan ini dibahas sudah sampai kepada penelitian, jenis penelitian yang sifatnya dasar, basic, dan applied research. Terima kasih, semoga bermanfaat.